Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Fatur Rahman Wahid dari Fakultas Ekonomi Unisula, Prodi atau jurusan dari Manajemen. NIM saya 304018305. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa ETOP PT Global Jet Express atau JNT Express. Di sini yang pertama yaitu PT Global Jet Express atau JNT Express merupakan suatu perusahaan layanan pengiriman ekspres berdasarkan pengembangan dari sistem IT dengan melayani pengiriman ke seluruh pedoman kota, domestik dan internasional termasuk bisnis commerce, menyediakan layanan pengembalian barang dan mengantar dengan cepat ke konsumen pada waktu yang bersamaan. Kami juga mendukung perkembangan bisnis e-commerce. JNT Express mengoptimalkan rute dan menekan biaya transportasi untuk menyediakan efisiensi, waktu, dan keamanan servis untuk para konsumen. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pelayanan jasa pengiriman paket PT Global Jet Express JNT Express. PT Global Jet Express atau bisa disebut juga dengan JNT Express belum dikatakan baik karena banyaknya permasalahan pada akhirnya berakhir pada pemberian keluhan kepada perusahaan. Keluhan-keluhan ini terjadi karena berbagai alasan, mulai dari paket yang terlambat, pengiriman paketnya rusak, pengiriman hilang di tengah perjalanan, sampai keluhan ketidakpuasan pelanggan terhadap seluruh perusahaan tersebut. Untuk strategi pemasaran PT Global Jet Express JNT Express, strategi yang dipakai adalah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT diperlukan PT Global Jet Express atau bisa disebut juga dengan JNT Express untuk melakukan analisis dan diagnosis terhadap wujud kekuatan, strength, kelemahan yaitu weakness, peluang opportunity, dan ancaman threats agar dapat diketahui keadaan di masa yang akan mendatang. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini adalah seluruh konsumen yang menggunakan layanan pengiriman ekspres dari PT Global Jet Express dan JNT Express. Sampel yang diambil yaitu 10 manajemen PT Global Jet Express dan JNT Express dan 30 konsumen yang menggunakan layanan pengiriman ekspres dari PT Global Jet Express dan ataupun JNT Express. Sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dengan cara analisis kuantitatif yaitu analisis SWOT. Untuk analisis SWOT sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama analisis SWOT SAP, strategi NVTech profil, yang merupakan profil keunggulan strategi. Dan yang kedua yaitu ETOP, Environmental Threat and Opportunity Profile, yaitu membahas mengenai profil ancaman dan peluang lingkungan. Untuk hasil penelitiannya sendiri yaitu analisis sikap konsumen terhadap jasa pengiriman pada PT Global Jet Express dengan mengidentifikasi faktor internal meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi, dan faktor-faktor eksternal meliputi kebijakan pemerintah, selera konsumen, peluang pasar, keberadaan pesaing, ekonomi, penduduk, dan teknologi yang ada. Di sini ada beberapa gambar, salah satunya yaitu tentang posisi persaingan, nilainya dan keterangannya. Yang A itu posisi persaingan tidak ada harapan atau avoid. Itu nilainya dari penelitian yang saya ambil dari jurnal yang ada di salah satu Google Scholar, yaitu nilainya 1 sampai 1,67. Dan yang kedua itu posisi persaingan weak 1,68 sampai 2,35. Dan yang ketiga yaitu posisi persaingan bertahan tenable 2,35 sampai 3,01. Posisi persaingan aman favorable 3,02 sampai 3,68. Yang ke E itu posisi persaingan kuat strong 3,69 sampai 4,35. Yang F yaitu posisi persaingan unggul dominant 4,36 sampai 5,02. Totalnya yaitu keterangan keseluruhan yaitu 4,07. Dari analisis SAP sebesar 4,07 yang diketahui tadi bahwa suatu perusahaan itu berada pada posisi persaingan yang strong
yang artinya perusahaan sudah mempunyai kekuatan pada variabel internalnya sehingga mendukung strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Dan pada posisi ini berarti bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki diri di atas rata-rata dibandingkan pesaing-pesaingnya dari hasil data yang tadi saya tampilkan. Yang kedua, di sini juga ada data tentang YEO, ada bobot, ada nilai, ada skor. Untuk kebijakan pemerintah itu 0,33, itu nilainya 4,17, dan skornya itu 1,36, dan sampai seterusnya. Ada selera konsumen juga, ada peluang pasar, nilai tertimbangnya itu 1. Untuk skornya itu nilai semuanya dari OE itu 4,09. Pada analisis ETOP yang menganalisa faktor yang dapat menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan, diperoleh nilai peluang bagi perusahaan itu sebesar 4,09 dan ancamannya itu sebesar 3,90. Dari nilai tersebut diketahui posisi perusahaan pada metrik ETOP berada pada posisi spekulatif bisnis, yang artinya bahwa suatu perusahaan masih mempunyai peluang yang besar tetapi dengan risiko gagal yang besar pula bila perusahaan tidak bisa berhati-hati. Yang kedua itu faktor eksternal yang menjadi ancaman terbesar bagi suatu perusahaan dan adalah teknologi. Faktor ancaman utama yang harus diperhatikan perusahaan adalah kondisi ekonomi yang akhir-akhir ini tidak menentu, sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang ada. Dan yang ketiga itu hasil dari dua alat analisis tersebut, yaitu SAP dan ETOP, diimplikasikan dalam metrik SWOT yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan berada pada posisi invest 1. Ini berarti bahwa pada posisi tersebut perusahaan perlu memperbaiki sedikit strategi yang telah dipakai dan diperlukan perbaikan pada fungsi manajemennya. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam membaca atau dalam menyampaikan suatu tugas yang saya sampaikan pada hari ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.